Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah takziah, saya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, khawatir ada yang terlewatkan. Seluruh keluarga besar almarhum Bapak Haji Andi Muallim SHMSI, semuanya insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu musibah yang besar adalah musibah kematian. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan pasti kata Allah, saya akan uji manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan. Semua manusia diuji dengan ketakutan, dan ketakutannya macam-macam. Yang kaya takut miskin, yang sehat takut mati, yang hidup takut mati, penjabat takut pensiun, sekarang orang takut corona. Itu ketakutan yang wajar, dan itu ujian Allah. Diuji juga dengan kekurangan harta benda, kemiskinan, bahkan wal anfusi, kekurangan jiwa, kematian. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Orang yang bersabar itu bukan orang yang kalau ada keluarganya meninggal senyum-senyum. Orang sabar itu bukan orang yang kalau kena musibah tertawa. Orang sabar kata Allah, alladzina idza asabathum musibah, kalau dia kena musibah, qalu, dia mengatakan, inna lillahi, kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu salah satu ciri orang yang bersabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja tadi siang sebelum duhur kita mengantar jenazah almarhum. Beliau meninggalkan kita semua untuk sementara. Kenapa bukan selamanya? Nah, biasa kita bilang berangkat selamanya.
Dia meninggalkan kita untuk sementara, karena nanti pada waktunya kita juga akan menyusul almarhum. Beliau meninggalkan kita dalam usia kurang lebih 66 tahun. Beliau orang yang baik. Saya beberapa kali ceramah di masjid beliau. Terakhir peringatan 1 Muharram. Kemudian waktu menikah cucu beliau, saya juru bicara dari mempelai laki-laki. Mempelai wanita, juru bicaranya juga baru meninggal beberapa waktu yang lalu. Wang Andi Alimudin. Ya, jadi beliau kemudian luar biasa ini almarhum. Saya kira semua yang mengenal beliau, semua orang yang bertemu beliau dan bicara dengan beliau, Pak Andi Muallim, kalau pulang pasti dia merasa sebagai orang hebat, karena beliau memperlakukan orang luar biasa. Jadi begitu selesai ketemu beliau, orang yang ditemani bicara merasa sangat berharga. Begitulah almarhum memperlakukan siapapun yang ditemani berbicara. Jadi kita doakan. Saya mengajak, mari kita awali dengan bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya berkah Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Andi Muallim SHMSI. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bil khusus ila ruh almarhum Haji Andi Muallim SHMSI. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, jamaah takziah, lagi-lagi mari kita belajar mengambil pelajaran dari setiap peristiwa kematian. Mati itu pasti datang, prosesnya cepat. Begitu ajal sudah sampai, malaikat datang menjemput nyawa kita. Ini beliau karena suka memudahkan urusan orang sehingga tidak merepotkan sampai meninggal. Jadi tidak repot. Meskipun secara fisik kita bilang kenapa cepat sekali, tapi begitulah Allah mengendaki, tidak merepotkan banyak orang. Jadi mati itu Bapak Ibu, kita semua ini akan ke sana. Tadi Ustadz Hasan Basri, salah satu qari terbaik kita di Sulawesi Selatan, membacakan ayat likulli ummatin ajal. Setiap kita ini ada ajal. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal kepada kita semua, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan meskipun sesaat. Jadi yang masih sehat-sehat jangan merasa aman. Jangan. Yang masih muda juga jangan merasa masih jauh.
Karena mati tidak milih umur, tidak milih kondisi kesehatan. Orang sakit meninggal, orang sehat juga. Yang tua meninggal, yang muda juga. Pensiunan meninggal, pejabat juga. Miskin meninggal, kaya juga. Siapa saja. Jamaah meninggal, penceramah menyusul. Siapa lagi mau ceramah kalau meninggal tuh penceramahnya? Siapa saja. Pokoknya siap-siap. Jadi itu tongkodong biasa kita orang-orang tua ya. Kalau bicara-bicara mati orang, pasti kita orang-orang tua yang ditata. Itu kalau kumpul-kumpul ke orang, ada orang meninggal, anak-anak muda cerita, siapa yang menyusul, pasti bilang siapa lagi itu di sana ya, batu-batu nih. Padahal banyak tonja anak muda yang meninggal duluan. Cuma kalau bicara pengantin kawin ya, yang muda yang ditatap-tatap. Padahal banyak tonja orang tua yang double-double ke. Jadi tidak pakai ukuran. Ukurannya bukan umur. Ukurannya bukan akal, tapi ukurannya ajal. Mau menurut akal belum, kalau menurut ajal sudah berangkat. Tidak mesti tua sekali lagi. Jadi فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, kalau sudah datang ajal. Jadi jangan cari di ajal Pak, datang itu. Dosa cari mati. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas akan dijemput, akan didatangi oleh kematian. Tidak usah khawatir. Kenapa lama sekali saya belum meninggal? Sabar lagi, nanti didaftar. Pasti didatangi. Maka bukan soal kapan kita meninggal, bukan soal di mana kita meninggal, bukan soal apa sebab kematian kita. Yang soal besar adalah sudah siapkah bekal yang akan kita bawa menghadapi kematian. Saya mohon maaf ini bapak-bapak, ini karena baru malam pertama. Jadi kita renungan-renungan. Saya mau tanya ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya mungkin yang di belakang dulu, yang di dalam pagar. Bu, kira-kira ini berandai-andai itu andai kata jikalau umpama misalnya. Kira-kira kalau setelah kita pulang dari takziah ini malam Senin, sampai di rumah jam 10 malam, terus sampai di rumah, di teras rumah ada malaikat maut menunggu kita. Kira-kira mau masuk ke rumah atau pulang kembali ke sini? Sampai di rumah, kenapa ada orang pakai sorban ini duduk di teras? Nah perasaanku kunci tadi pagar kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya bergema. Cari siapa om? Dia bilang kita kutunggu. Memang bapak dari mana? Saya dari langit. Namanya Israel. Kita langsung bilang, Bapak salah lama gitu, udah bisa bilang Pak balik-balik. Saya ini baru ke pulang takziah ini, orang baik-baik kayak ini. Tidak peduli. Kira-kira kalau kita posisi seperti itu, tahu bilang sudah mau dijemput, kita sudah siap atau belum? Bu, Pak, sudah siap? Periksa rapid test saja namanya. Kalau rapid itu hanya reaktif dan non reaktif, bukan positif dengan negatif. Jadi mati itu memang menakutkan bagi yang belum banyak persiapan. Jadi
Ukuran kita berani mati atau tidak bukan diukur dari ambil nyawaku sekarang, tidak. Siapkan bekal. Ada ulama wali, dia kalau malam mau tidur sudah wudhu. Jadi sebaiknya kalau kita tidur wudhu dulu sebelum tidur. Dia tidur, sesudah wudhu dia sholat sunat hajat, kemudian tidur. Posisi tidurnya unik. Dia tidak seperti orang tidur telentang, tidur miring, peluk bantal. Dia tidak. Dia sujud. Sujud dalam posisi itu. Kalau sementara sujud jatuh ya urusannya, tapi dia selalu sujud. Anaknya tanya, "Teta, ya, kenapa begitu? Saya kira kita mau tidur. Bukankah tidur itu istirahat? Kalau begitu tidur, tidak istirahat." Dia bilang, "Saya lakukan ini untuk istirahat panjangku nanti di kelak di yaumil qiyamah." Jadi sujud, zikir sambil tertidur, luar biasa. Ada juga selalu tidur, selalu ibadah, malam ibadah. Ditanya juga, "Kapan istirahat tak?" Setiap saya dapat, kita lagi sholat, dapat sholat. Istirahatnya kapan? Dia bilang, "Istirahatku sesudah saya masuk ke liang lahat." Subhanallah. Kita hari ini luar biasa. Istirahat di dunia, padahal ada nanti tidur panjang di kubur. Di kubur ini ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Kita tidak tahu berapa lama. Kalau hari ini kita meninggal, 1.000.000 tahun yang akan datang kiamat, 1.000.000 tahun kita dikubur. Almarhum Haji Andi Muallim sekarang beristirahat di kubur. Jadi matinya orang baik istirahat baginya. Kenapa? Kalau di dunia tidak istirahat, tapi di akhirat, di kubur, meninggalnya orang baik istirahat baginya. Tapi kalau orang jahat, matinya orang jahat mengistirahatkan orang-orang di sekitarnya. Nah, penyunasan molor kan mati nih oh pantas. Jadi istirahat nih orang. Kalau orang baik meninggal, beliau yang istirahat. Jadi mati itu istirahat. Kalau di dunia setengah mati kita. Kapan-kapan masuk waktu sholat, baru kita tidak sholat, kita akan diazab di hari kemudian. Jadi hati-hati Bapak Ibu, mohon maaf. 1.000.000 ilmu, sedunia ilmu kita miliki, seujung kuku hitam perbuatan baik tak, seujung kuku hitam itulah yang akan menolong kita kelak di yaumil qiyamah. Jadi hati-hati. Saya di YouTube ada perbincangan namanya Bosara, obrolan santai seputar agama. Tadi di launching tema taat di dunia maya, laknat di dunia nyata. Iya. Kenapa? Dan ini yang banyak terjadi. Tapi saya lihat di sini muka-mukanya tidak ada yang begitu. Di dunia maya begitu alim, begitu taat, tapi di dunia nyata begitu zalim, begitu laknat, begitu bejat. Tulis status di status di FB, sholatlah sebelum engkau disolatkan. Baru dia tidak pernah sholat. Jauh status, kalau dibaca-baca statusnya, suami yang baik, lemah lembut untuk keluarganya. Baru kenyataannya dia suka pukul istrinya. Hati-hati nih, jangan sembarang dikopas-kopas saja. Jadi sebelum mengkopas, lihat ini kalau ku sebar kini tulisan orang yang kenal saya tidak nak bilang ji gaya ada ji. Coba. Jadi ada kiai saya di pondok, salah satu pesantren, beliau bilang begini, saya
tidak pernah ceramahkan tentang kemuliaan sholat tahajud. Ini kiai hafal Quran. Dia di sekolah di Mekah, kemudian sekolah di Mesir, pulang sekarang jadi pimpinan pesantren tahfiz. Beliau bilang, saya tidak pernah ceramahkan tentang kemuliaan tahajud. Saya bilang, kenapa kiai? Dia bilang, karena saya belum rutin melakukannya setiap malam. Begitu hati-hatinya orang. Nah, kita kadang-kadang bangun, kadang-kadang sekali-sekali jam 7, sekali-sekali jam 8, sekali jam 5, tapi suka sekali tahajud time. Sekali share, ayo tahajud. Nah, dia sendiri tidak pernah bangun. Ini namanya taat di dunia maya, laknat di dunia nyata. Banyak ini, banyak. Jadi berhentilah, tidak sesuai tulisan dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan? Kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Kenapa Al-Quran bilang yang mengatakan? Karena dulu belum ada WA, belum ada FB. Seandainya dulu sudah ada WhatsApp, sudah ada FB, pasti dibilang dosa besar di sisi Allah. Yang pintar mengatakan dan menulis, tapi dia sendiri tidak melakukan. Coba, begitu ada berita duka dia langsung bilang Al-Fatihah, baru dia tidak baca Fatihah. Paling sering ini, ya, senyum-senyum ini senyum-senyum pengalaman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Al-Fatihah, titik, dikirim saja. Kalau yang mengirim saja tidak baca, bagaimana yang dikirimi? Ya, kita berbaik sangka, mudah-mudahan nanti besok lusa sebelum kita kirim Al-Fatihah, tulis Al-Fatihah, bacalah dulu, baru kita kirim. Insya Allah berkah. Jadi taat di dunia maya, bejat di dunia nyata. Banyak. Ya, kalau dunia saya ini lebih bahaya lagi. Dunia mubalik itu, jangan dikira ustadz muda masuk surga, gak susah. Karena di samping jumlahnya banyak, persaingan ketat. Kalau anggota DPR mau masuk surga gampang. Untuk Sulsel cuma 85 orang. Goa cuma 45 orang, jadi saingan sedikit. Tapi ustadz di Goa saja itu ribuan. Anggota DPR di Goa cuma 45 orang, jadi modalnya masuk surga dia gampang. Pintunya khusus longgar, jadi mudah sekali dia mau masuk surga. Karena apalagi bupati mau masuk surga gampang, cuma satu setiap kabupaten. Presiden mau masuk surga lebih gampang lagi, cuma satu di satu negara. Jadi saingan tidak ada. Tapi ustadz, berat. Apalagi kalau yang diucapkan tidak sejalan yang dipikirkan, yang dilakukan. Saudara-saudara, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Sedekahkan yang terbaik, yang kita masih sukai. Anaknya dengar ceramah tanah, bagus ini ceramah Bapak ini. Barusannya saya tersentuh. Pulang, selesai sholat Jumat pulang. Bapaknya kaget setelah pulang, kenapa banyak orang di rumah ini makan. Dia bilang, kenapa? Sini ada apa? Dia bilang, anak tak panggil kak. Datang cari anaknya, kenapa lu panggil ke orang di luar? Dia bilang, saya mau kasih makan. Apa lu kasih makan yang tahu? Dia bilang, baru ku potong itu kambing besar di belakang, tinggal tunggu masaknya. Kambing yang mana? Itu yang besar, kesukaanku. Iya, kesukaan tetap. Kenapa lu potong ini itu kambing kesayanganku? Dia bilang, cara mata. Di masjid sedekahkan yang kau sukai. Dia tarik anaknya masuk ke kamar. Dia bilang, itu tadi ceramah untuk orang, bukan untuk kita. Ustaz hebat toh. Ya, jangan saya sebut contoh yang lain, Ustaz saja karena ini teman sejawat. Kalau pribadi sendiri ini jadi pekerjaan sendiri. Kalau jabatan lain disebut khawatir.
tersinggung. Kalau ini kan tidak, sesama ustaz ji. Hati-hati. Ya, ceramah ikhlas. Baru kalau telepon tanya tarif. Kalau ada ustaz suka tanya tarif, pilih-pilih, dipocah-pocah di mulut, nah nanti di hari kemudian jago dan pidato baru dia sendiri melanggar. Tidak gampang itu jadi ustaz, jadi mubalik. Kalau sekedar pidato di mimbar, gampang, penjual obat juga bisa. Lebih jago itu cerita penjual obat ke tukang sulap. Tapi mengamalkan yang dicerita itu berat. Itu berat. Coba saya ceramah. Hati-hati harta yang kita punya. Kalau ada yang sumbernya tidak benar, sumbernya haram, jangan coba-coba kita makan. Karena kalau barang haram masuk ke dalam perut, itu api neraka pembakar. Ada yang mendengar ceramah ini masuk di akal. Pulang ke rumah, dia panggil istrinya, Bu, baru gak dengar ceramah luar biasa. Siapa namanya penceramah? Ashar Tamanggo. Apa ceramahnya? Dia bilang bahaya kalau ada barang haram masuk yang tidak jelas sumbernya. Jadi Pak, malam ini saya mau tobat. Begitu dia bilang mau tobat, istrinya sujud syukur menangis. Ya Puang, terima kasih Puang. Lama aku mau berdoa kapan tompi tobat bapak. Nah, alhamdulillah gara-gara dengar ceramahnya serta manggun dia tobat. Terima kasih ya Allah. Sudah sujud syukur, enak nih perasaannya. Dia bilang, jadi Pak, betul-betul begini mau tobat? Dia bilang mau. Alhamdulillah. Diam sejenak, kata suaminya, Bu, ini rumah yang kita tempati hasil menipu. Oh, terus itu mobil di luar juga hasil judi, motor mewah hasil tidak benar. Jadi yang halal yang mana? Ada itu rumah di BTNA tipe 21, rumputnya sudah tinggi tidak pernah dipakai. Terus ada motor Suzuki Riolo, itu benar-benar kita beli dari hasil keringat. Ayo mandi, siap-siap, selesai sholat, kita berangkat tinggalkan rumah ini, pergi ke rumah yang halal, pakai motor yang halal. Jangan bawa apa-apa, karena yang ada di sini tidak jelas. Sambil menangis istrinya bilang, Pak, coba-coba bentel pengustaz yang lain, siapa tahu ada cara tobat yang lebih baik. Ustaz di Goa itu bukan cuma Sarta Manggung. Coba dulu telepon ustaz lain, kan kalau begini tobat teremo gini. Jadi tidak gampang itu mengatakan, sekedar ucapkan iya, melaksanakan berat. Waktunya bapak Nabi bilang mau tobat, sujud syukur, sedikit start jalannya, dia bilang cari dulu ustaz lain, sebab ada cara lebih elegan. Ayo siapkan bekal. Dan Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, wa tazawwadu, persiapkanlah bekal, persiapkanlah oleh-oleh, fa inna khairaz zadit taqwa, dan oleh-oleh terbaik, bekal terindah adalah takwa. Ayo, orang yang bertakwa, dia taat melaksanakan perintah Allah, dan dia juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya tidak ada alasan tidak sholat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, apapun. Kalau kita tidak bisa lakukan dengan sempurna berdiri, maka dilakukan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, baring-baring. Tidak bisa baring, tidur. Tidak bisa tidur dengan isyarat. Isyarat juga tidak bisa disolatkan. Pokoknya kalau sudah tidak bisa lagi duduk atau berdiri di belakangnya imam, maka ditidurkan di depannya imam. Dua posisi. Ayo ibu bapak,
berdiri memang maki di belakang na imam nga sebelum dikasih tidur ki di depan na imam. Ada tuh orang ini pak na tidak pernah masuk di masjid, sekali bawa masuk di masjid langsung di depan na imam nga tidur. Itu lagi di pasar coba tidak diangkat, tidak masuk di masjid. Jadi sekarang sholat ki kondisi apapun, dan tidak boleh ada satu waktu dilewatkan kecuali melapor. Saya dari sini mau ke Polmas, mau ke Pindrang, di jalan duhur, tapi tidak ada waktu untuk singgah, melapor waktu itu. Ya Allah, saya akan laksanakan sholat duhur nanti di Pindrang jamak takhir. Melapor. Kalau tidak melapor dianggap berdosa. Jadi mendaftar dulu online, Pak. Baru gitu online kita kenal. Dari dulu jasa Nabi, kalau masuk waktu maghrib di jalan macet, mau singgah tidak ada tempat parkir, terus saya jalan, tapi lapor online. Ya Allah, saya sholat maghrib setelah sampai di rumah jamak takhir. Sampai di rumah sudah masuk isya, lakukan dua pilihan. Yang pertama, isya dulu pun nana bola karena sudah masuk waktunya. Sesudah itu baru kita sholat maghrib 3 rakaat, isyanya 4, maghribnya 3. Karena maghrib mau di awal di akhir sudah terlambat. Jadi isya dulu 4 rakaat sesuai waktunya, baru berdiri iqamat maghrib, niatnya jamak takhir. Cara pertama. Cara kedua, tetap maghrib dulu, niat jamak takhir, lalu isya sesuai waktunya. Alasannya mendahulukan yang didahulukan Allah, urutan waktu. Dua-duanya boleh. Yang tidak boleh kalau tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Jadi dua-duanya boleh. Bahkan boleh orang-orang sholat sambil berkendara. Ya, macet. Kemudian kalau dia berangkat dari kantor 2:30 belum asar, di jalan macet, tidak mungkin parkir. Kalau parkir klakson bunyi terus, tidak ada waktu singgah, maka dia jalan. Sudah jam 5 lewat, sampai di rumah sudah maghrib. Nah, asar tidak mungkin digabung dengan maghrib. Maka dia kalau ada wudunya langsung, kalau tidak ada tayamum, sudah tayamum baru dia sholat. Kalau penumpang tidak ada masalah karena sudah sering dilakukan di pesawat. Ini supir, dia bawa mobil, sholat. Jadi sambil sholat, Allahu Akbar, tentu tidak masuk tangannya. Jadi tangan pegang setir, pandangan ke depan, kaki tetap injak rem, yang tidak boleh bicara. Jangan ganggu lagi sholat kak. Boleh, kondisi darurat. Karena pada masa Nabi perang juga sholatnya begitu, sambil sholat pegang senjata. Jadi ini untuk yang memang kalau sampai di rumah pasti lewat asar dan tidak mungkin singgah. Nah, dan tidak ada orang lain, kita bawa mobil, sholat dalam kondisi apapun. Begitu tidak bolehnya meninggalkan satu pun sholat wajib, kecuali yang memang dibolehkan syarat. Ada 7 kelompok manusia yang boleh tidak sholat. Ya, ini berita gembira nih yang suka kutu-kutu sholat. Catat baik-baik. Orang-orang kutua 7. 1, anak-anak sampai dewasa. Nah, itu kalau tidak sholat tidak apa-apa, namanya anak-anak. Sampai umur haid kalau perempuan, mimpi kalau laki-laki. Tapi umur 6 tahun sudah disuruh ajar sholat. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, orang pingsan sampai siuman. Yang keempat, orang lupa sampai ingat. Yang kelima, orang haid sampai berhenti haid. Yang keenam, orang nifas habis melahirkan sampai darah nifas berhenti. Dan yang ketujuh, orang gila sampai berhenti gila. Jadi kalau ada yang mau berhenti sholat, pilih salah satu dari 7 kelompok ini. 3 dipilih. Haid,
Khusus perempuan maksimal 15 hari, nifas maksimal 40 hari, tidur 2 hari 2 malam tidak bangun-bangun, baca kita laki mati nih. Pingsan juga begitu, lupa, masa tidak ada yang kasih ingat. Jadi pilihannya cuma satu, gila. Jadi hidup ini pilihan, pilih salah satunya. Tidak mau sholat, gila. Tidak mau gila, sholat. Kapan bapak tidak sholat juga tidak gila, remogi dari kemudian. Jadi orang-orang gila itu kalau meninggal masuk surga bi ghairi hisab, tidak dihisab. Maka beruntunglah orang-orang gila. Orang gila juga tidak kena corona di jalan terus, tidak pakai masker. Orang gila itu kalau meninggal tidak diperiksa apanya mau ditanya dan tidak ada dosanya. Jadi kalau tidak mau sholat, gila. Kalau tidak mau gila, sholat. Tidak bisa dipilih dua-duanya. Jangan mas saya gila tapi jangan tuh mas sholat. Tidak bisa. Sholatlah, sholat. Bapak-bapak hati-hati nih, orang-orang tua aku, karena bapak penanggung jawab di rumah. Bapak boleh saja hitam jidatnya sholat, tapi kalau ada anggota keluarga yang tidak sholat, bapak tidak dikasihkan ke surga sebelum ditanya yang tidak sholat itu gara-gara apa. Berat itu jadi bapak-bapak, berat. Karena banyak juga yang iri, apalagi kalau selesai Idul Fitri suka dibaca itu hadis yang tidak diterima ibadahnya di Ramadan. Ada 3 yang golongan tidak diterima ibadahnya di Ramadan. Pertama, anak durhaka kepada orang tuanya, didoakan Jibril, diaminkan Rasul, ditolak ibadahnya. Yang kedua, muslim yang belum saling memaafkan antara satu dengan yang lain, didoakan Jibril, diaminkan Rasul supaya ditolak ibadahnya. Yang ketiga, istri yang durhaka kepada suaminya, didoakan Jibril, diaminkan Rasul supaya ditolak ibadahnya. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, kalau istri dosa sama suami, doakan Jibril, diaminkan Rasul supaya ibadahnya ditolak. Bagaimana tuh kalau suami yang dosa sama istrinya? Bu, bagaimana tuh kalau suami dosa sama istrinya? Saya bilang Jibril tidak doakan itu. Masa mau dipaksa tambah doanya Jibrilnya, kita tidak berkuasa. Tapi bukan berarti tidak adil. Di sini nih adilnya. Suami tidak dibacakan dalam doa itu, tapi suami punya tanggung jawab. Bapak-bapak rajin sholat belum jaminan masuk surga. Karena ada istrinya, ada anaknya, ada asisten rumah tangganya. Tanggung jawab semua. Suami rajin sholat, istri rajin sholat, pembantu rajin sholat, anaknya tidak sholat, istri dan pembantunya ke surga, anaknya yang tidak sholat ke neraka, bapaknya yang rajin sholat ditanya, mage anakmu kenapa tidak sholat? Dia bilang tidak pernah mentongi, kusuruh temani anakmu ke neraka. Suami rajin sholat, istri rajin sholat, anaknya remaja masjid, pembantunya tidak sholat. Istri dan anaknya masuk surga, pembantunya yang tidak sholat masuk neraka. Suami ditanya, kenapa tidak sholat pembantu? Dia bilang tidak pernah, memang kutegur, temani pembantumu ke neraka. Hati-hati Pak, Ibu. Kalau pembantu tak yang muslim, kalau non muslim jangan dipaksa. Kalau pembantunya muslim baru tidak sholat, paksa Bu. Kalau tidak, dia yang temani suami tak di neraka. Jadi kalau ada pembantu tidak sholat, modus ini mau sama-sama bapaknya di neraka, tidak boleh. Suruh dia sholat. Kalau tidak mau, cari yang mau sholat. Suami sholat, pembantu sholat, anak sholat, istrinya tidak sholat, istrinya tukang gosip. Meninggal, anak masuk surga, pembantu rajin sholat masuk surga, istri tukang gosip tidak sholat masuk neraka. Suami yang rajin sholat ditanya, kenapa tuh si menenu? Kenapa tidak sholat? Dibilang, tidak pernah memang kumarahi, dampingi istrimu ke neraka.
Istri sholat, pembantu sholat, anak sholat, suaminya tidak sholat. Istri, anak, pembantu ke sorga, suami tanggung jawab sendiri ke neraka. Jadi tidak gampang itu jadi suami. Makanya bapak-bapak, jangan kita ngaji sendiri, jangan tahajud sendiri, jangan sholat sendiri, jangan puasa sunat sendiri. Ajaklah istrinya, anaknya, asisten rumah tangganya juga sholat. Kayak kita toseng ketua kelas di rumah. Laki-laki itu pemimpin. Makanya kalau sholat berjamaah, siapa yang jadi imam pak? Di rumah. Ini tarawih ini sekarang banyak imam-imam dadakan. Ada bapak-bapak ngotos, saya tidak setuju masjid ditutup. Kenapa? Takut corona. Harus buka masjid. Saya tidak mau kalau tidak di masjid sholat. Ternyata takut disuruh imam sama istrinya. Kukira tahu ya ahli jamaah, ternyata malah kita bongkar rahasianya. Dia cuma hafalina ataina. Saya bilang, kenapa ina ataina aja dihafal? Dia bilang, tidak ada lagi lebih pendek dari itu. Jadi bapak ibu, kalau kita sholat yang jadi imam bapaknya. Meskipun bapak cuma tamat SD, istri sarjana IAIN, kalau sholat berjamaah yang jadi imam tetap mesti bapak. Tidak boleh SD mundur, sarjana imam. Tidak boleh. Mana sarjana gitu, bapak jadi imam. Jadi hati-hati pak. Istri tidak sholat, suruh ustaz ini mulutku ini kalau bisa disoting, mau menyuruh tiap hari, tapi tidak mau mantongi sholat mamanya. Kalau sudah disuruh dan tidak mau, gertak. Awas kalau tidak sholat, awas ya. Sudah miku gertak ustaz, tidak mentomu dengar. Kalau sudah digertak juga tidak mau sholat, maka marahi. Apa ini? Mau jadi apa kalau tidak sholat? Sudah juga kumarahi. Kalau sudah dimarahi tidak mau sholat, pukul. Tapi pukulannya jangan smackdown. Nah, pukul kakinya. Kenapa tidak mau sholat? Sudah juga kupukul, sering kupukul kakinya apa tidak mau sholat. Kalau sudah dipukul tidak mau sholat juga, pisah ranjang di rumah. Tidur di situ, saya mau tidur di sini sampai mau sholat. Bukan lagi bilang saya pisah ranjang, dia mantu yang bilang jam aku di sini tidur. Kalau sudah diancam pisah ranjang, tidak juga mau sholat, alternatif terakhir adalah ganti. Kalau tidak tahu artinya ganti, change. Ya. Mari kalau diganti tambahin supaya ada saingan. Ibu pilih mana? Sholat atau ditambahi? Sholat. Kalau bapak-bapak, pak, susah itu kita mau suruh anak-anak sholat, ibu istri sholat kalau kita tidak pernah sholat. Jadi bapak-bapak itu memang berat tanggung jawab. Karena kita ini contoh yang baik. Jadi sholat. Karena dari sholat itulah muncul kelemah lembutan. Disitulah ada hati kita terbuka, hati kita terang bercahaya. Karena kalau hati kita sudah terang, insya Allah mau remang-remang jelas itu mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau hati kita gelap, biar di bawah lampu yang sangat terang, kita tanda tangan kalau biar tidak benar. Kita tidak lihat. Tapi kalau hati terang, mau gelap, mau remang, dia tahu bedakan ini boleh, ini tidak boleh. Jadi sholat. Karena bakal kita ini yang pertama diperiksa kalau meninggal kita di hari kemudian dikubur adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamatis sholat. Yang pertama kali ditanya kalau meninggal orang adalah sholatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dilarang terlalu lama ini musim COVID, ya, musim corona.
Semua orang sekarang ini musim luar biasa, kan bersih lebih ditakuti dari kentut. Ternyata corona ini membawa dampak positif yang luar biasa untuk bumi ini. Saya baca tulisan di majalah Science bahwa di atas kota-kota besar dunia, ya, New York, termasuk Jakarta, yang dulunya itu pekat hitam, sekarang mulai cerah karena berhentinya banyak pergerakan manusia dan kendaraan, membuat alam ini sedikit cerah karena istirahat. Lapisan ozon yang lubang sudah mulai besar, sekarang mulai malam mengecil karena asap mesin-mesin raksasa pada berhenti. Air laut yang bergejolak dengan kapal-kapal besar juga sudah mulai tenang. Dan yang pasti kita sekarang tambah sehat. Buktinya rumah sakit kosong. Tahu malah lagi corona tuh memang sehat mantogi. Ya, tapi kenapa sekarang kurang orang batuk, kurang orang influenza? Karena kita rajin cuci tangan, kita menjaga kesehatan. Jadi kalau corona sudah benar-benar pulang, tinggal kita pertahankan standar Islamic lifestyle yang rajin berwudu, rajin cuci tangan, menjaga kebersihan. Insya Allah kita akan semakin baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa, terkhusus almarhum Bapak Haji Andi Muallim SH MSc, semoga beliau mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.